Dunia maya belakangan ini tengah dihangatkan oleh perbandingan nasib dua bocah yang sama-sama kehilangan sosok ayah secara tragis. Di satu sisi, riuh simpati publik tertuju pada anak terduga pelaku pencurian berinisial KD di Bali. Namun di sisi lain, ada jerit sunyi dari seorang anak perempuan kelas 4 sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat. Sang ayah, yang merupakan seorang petugas keamanan atau satpam bernama Sumama, tewas mengenaskan dengan kondisi tangan terborgol di kawasan Waduk Jatiluhur. Ketegaran luar biasa yang ditunjukkan oleh putri bungsu almarhum Sumarna justru mengundang simpati mendalam dari jajaran figur publik hingga aparat kepolisian. Berbeda dari riuhnya tangisan anak di Bali, bocah kecil ini hanya terdiam membisu saat didatangi oleh pejabat publik. Padahal, di balik wajah polos dan diamnya itu tersimpan duka yang teramat dalam. Kematian almarhum Sumarna di Waduk Jatiluhur meninggalkan luka mendalam serta teka-teki besar bagi keluarga dan masyarakat. Kepergian sang ayah yang bertugas menjaga keamanan objek vital tersebut terjadi secara memilukan dan menyisakan duka yang tak tergantikan bagi istri serta anak-anaknya. Ketegaran putri bungsunya yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar menjadi sorotan tersendiri. Saat orang-orang dewasa di sekitarnya sibuk membicarakan tragedi tersebut, ia hanya mampu menunjukkan respon membisu. Kesedihan yang mendalam tidak selalu diluapkan melalui air mata yang deras, melainkan lewat diam yang justru memperlihatkan betapa beratnya beban trauma yang sedang ia panggung di usia yang sangat belia. Sikap tegar sang bocah lantas menyentuh hati penyiar radio sekaligus selebriti Signorita Esperanza. Lewat platform media sosial miliknya, Signorita tidak dapat menyembunyikan rasa prihatinnya melihat perhatian publik yang dirasa kurang berimbang jika dibandingkan dengan kasus viral lainnya. Signorita mempertanyakan kabar serta nasib anak-anak almarhum Pak Sumarna yang menurutnya kurang mendapatkan sorotan media. Tak tinggal diam, artis multitalenta Aldi Taher pun turut menyuarakan keadilan. Melalui akun media sosialnya, Aldi Taher secara terbuka mendesak pihak berwajib dan pejabat setempat, termasuk Deddy Mulyadi, untuk segera mengusut tuntas tewasnya Satpam Sumarna dan menangkap pelaku berdarah dingin yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Gelombang perhatian juga datang dari perwira kepolisian. Auditor Kepolisian Itwasum Polri, Kombes Poli Dr. Manang Suebeti, atau yang akrab disapa Pak Bray, turut mengunggah ulang momen mengharukan sang anak melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Pak Bray menyoroti kondisi anak almarhum Sumarna yang hanya bisa terdiam membisu di tengah tragedi pembunuhan sang ayah yang ditemukan dengan tangan terikat borgol di Waduk Jatiluhur. Dukungan dari perwira polisi ini menegaskan bahwa kasus tewasnya Satpam Sumarna menjadi perhatian serius yang harus dikawal hingga tuntas. Sorotan dari berbagai pihak ini diharapkan mampu membuka mata publik agar memberikan simpati yang adil kepada keluarga korban kejahatan. Fenomena riuhnya empati netizen terhadap kasus di Bali juga memancing respons dari aktris Kirana Larasati. Kirana mengajak publik untuk melihat sebuah peristiwa secara lebih bijak dan utuh dari berbagai sudut pandang. Kirana mengaku bahwa dirinya tidak mudah merasa iba begitu saja, karena pikiran dan hatinya membutuhkan waktu beberapa hari untuk memproses berita kesedihan, hingga berbagai fakta lainnya terungkap. Kirana menyoroti kompleksitas situasi yang dialami oleh anak dari terduga pelaku pencurian di Bali tersebut. Menurutnya, kondisi anak tersebut memang kasihan dari berbagai sudut pandang. Anak tersebut tentu merasa kehilangan sosok ayah, namun di sisi lain juga memprihatinkan karena harus menyaksikan ayahnya melakukan tindakan pencurian yang bukan hanya terjadi sekali. Kirana menambahkan bahwa ada banyak sudut pandang yang bisa diambil, baik kekhawatiran jika sang anak kelak menormalisasi tindakan mencuri, maupun harapan agar anak tersebut justru paham betul bahwa mencuri adalah perbuatan salah. Menurutnya, semua hal memiliki sebab dan akibat dari keputusan sang ayah. Kirana pun mengajak publik untuk mendoakan agar sang anak selalu dilindungi Tuhan, terutama untuk masa depannya. Meskipun harus kehilangan pilar keluarga dengan cara yang sangat menyakitkan, masa depan anak-anak almarhum Sumarna dipastikan tidak terlantar. Istri almarhum mengungkapkan bahwa anak-anaknya telah mendapatkan kepastian beasiswa pendidikan serta santunan dari pihak pengelola Waduk Jatiluhur.
Bantuan juga datang langsung dari jajaran pemerintah daerah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun tangan secara langsung memberikan santunan senilai 25 juta rupiah demi meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Momen hangat pun tercipta ketika putri bungsu almarhum Sumarna menyalami sang gubernur. Dalam kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi menyapa anak kelas 4 sekolah dasar itu dengan penuh kasih sayang, sambil mengusap kepalanya dan memberikan dorongan semangat agar ia terus rajin bersekolah. Dukungan moral dan material ini menjadi secerah harapan di tengah badai duka. Semoga ketegaran sang bocah dan keluarganya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus mengawal keadilan hingga tuntas. Namina saha Bapak almarhum teh? Kayak mangga. Usianya berapa? Saya 42 tahun. Suaminya? Oh, 43, beda setahun. 43. Kerjanya security-nya di mana? Di PJT. Kontrak apa sudah tenaga tetap? Yayasan. Oh, yayasan. Kontraknya di yayasan mana? Yayasan RPP. RPP. Gajinya berapa? Jaganya di ini di Ubruk sini. Ubruk. Di Ubruk di Tanggul Kaya. Di Tanggul Kaya yang dekat Indorama. Iya. Waktu itu lagi kebagian sip apa? Malam. Sebelumnya ke ibu pernah cerita apa? Kan beliau itu kan pulang dari sip malam itu anterin anak saya sekolah. Ibu punya anak berapa? Dua. Yang satu kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, sudah SMA kelas 3. SMK mana? Jati Luhur. Belum berangkat kerja, teman nyeritain ini aja Pak, ngobrol sama saya gitu ya, ngobrol biasa. Kan dia lagi main HP ya sambil berbaring. Pak, saya ngingetin ntar malam ada rapat di desa. Kan beliau kan Linmas Pak di desanya. Oh, anggota Linmas ya, juga. Terus ada rapat, jangan lupa kata saya gitu ya. Ya. Terus saya bilang gini, Pak, kalau dibagi siltap, jangan lupa janji terbilangnya ayah ya, janji ayah ke mama membayar IP. Tidak ada omongan yang lain. Nggak ada, cuman, dia tidak ada keluhan nggak? Keluhannya cuman kelihatannya itu kayak capek gitu. Capek aja. Berangkatnya juga agak kemalaman. Jadi sampai sekarang pelakunya belum teridentifikasi siapa Ya, dan belum ditangkap. CCTV-nya ada di sini. CCTV nggak ada, Om. Ya itu kan Jatiluhur Pak. Ya nggak ada CCTV. Artinya kan itu keamanan Jatiluhur. Harusnya seperti itu. Harusnya. Nggak ada CCTV, terus penerangan kurang. Nah itu kan daerah vital. Iya, harusnya seperti itu. Bendungan, Iya. tanggul, Iya. di tanggulnya nggak dipasang CCTV. Nggak ada. Ya Allah ya Allah. Ya itu, makanya ke depan itu harus tolong dibantu, Ya disampaikan. bukan tolong dibantu gubernur VJT. Iya, ngerti Institusi maksudnya. yang Iya, menghasilkan iya. listrik. Harusnya seperti itu. Gubernur mah itu Belum kelihatan. jalan provinsi tanggung jawab Betul. gubernur itu. Maksud saya dibantu di inilah Ya, di. ini Ya. ngomongin ini kan saya ngomongin. Iya. Ini. Iya, Ngomongin terima kasih. PJT masa tidak punya seluruh ini daerah strategik, daerah Iya. vital yang menyangkut keamanan Indonesia. Iya. Produksi listrik masa nggak bisa menerangi tempat dia? Iya, makanya.